Selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di acara Pagi-Pagi Santai bersama saya, moderator Utari Malau, dan dua pemateri dari Universitas Jambi. Yang pertama Suci Ramadhani dan yang kedua Nurjana. Dipersilakan untuk pemateri kita memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Yang pertama Suci Ramadhani, silakan perkenalkan dirinya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan tahun 2019. Boleh dilanjutkan dengan Nurjana? Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Saya berasal dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Administrasi Pendidikan tahun 2019. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai acara kita, saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana perasaannya karena diundang dengan acara pagi-pagi santai ini? Boleh dijawab kepada Nurjana, gimana perasaannya? Menurut saya sangat senang sekali bisa diundang untuk memberikan sedikit materi tentang judul yang akan dibahas pada hari ini. Dan saya sangat deg-degan sekali karena baru pertama kali diundang di acara pagi-pagi santai ini. Oke, kepada Suci Ramadhani. Mungkin saya di sini juga baru pertama kali diundang menjadi narasumber untuk wawancara seperti ini, dan juga saya pastinya sangat senang dan berterima kasih juga bisa diundang dalam acara seperti ini. Oke, baiklah, kita akan mulai acara kita. Tentu saja kita tahu ya apa judul yang akan kita angkat pada hari ini, yaitu leadership yang menginspirasi. Seorang pemimpin yang efektif akan memberi gerakan yang nyata hanya ketika orang-orang memilih untuk ikut bergerak ke arah tujuan yang sama. Tanpa adanya pemimpin, pergerakan tidak akan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tugas utama dari seorang pemimpin juga memberikan inspirasi kepada orang-orang untuk bekerja sama dalam suatu pelayanan yang lebih tinggi di setiap saatnya. Oke, di sini saya akan bertanya nih, apa sih menurut pemateri tentang leadership yang menginspirasi diri ini? Boleh dijawab kepada Nurjana? Menurut saya, leadership yang menginspirasi yaitu leadership yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta bisa mengarahkan para bawahannya atau para karyawannya untuk bekerja sama dalam satu tim, dan bisa melangsungkan komunikasi yang baik, dan bisa melakukan hal-hal yang positif dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Oke, kepada Suci Ramadhani boleh menjawab. Kalau menurut saya, leadership yang menginspirasi itu pemimpin yang menginspirasi, yaitu dapat menginspirasi bawahannya untuk dapat memberikan kinerja yang baik di dalam maupun di luar kantor, atau bisa dibilang pemimpin yang mempunyai pengaruh baik atau berdampak baik pada bawahannya. Sekian jawaban dari saya. Oke. Dan yang pertanyaan yang akan kami tanyakan lagi yaitu bagaimana cara kita agar dapat menjadi leadership yang menginspirasi tersebut? Boleh dijawab Suci Ramadhani? Kalau pendapat saya itu untuk menjadi seorang leadership yang menginspirasi itu yaitu menjadi pemimpin yang visioner. Maksudnya dari visioner tersebut yaitu harus mampu menciptakan visi dan tujuan yang jelas, berkenaan dengan pemahaman meraih peluang di masa depan. Seseorang pemimpin yang memiliki visi ke depan biasanya cenderung berpikir lebih kreatif untuk kebaikan bisnis yang dipimpinnya. Sekian jawaban dari saya. Boleh dijawab kepada Nurjana? Menurut saya, ketika para pemimpin menggunakan pendekatan yang tepat, mereka dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang inspirasi. Oke, jadi di sini seorang pemimpin yang leadership yang menginspirasi itu harus mempunyai visi dan misi yang jelas ya, dan juga harus menanggungjawabkan visi dan misinya, bukan hanya dari omongan saja,
dan juga mempunyai komunikasi yang baik kepada karyawannya, hingga tidak ada sebuah kesalahpahaman atau apapun yang terjadi di suatu saat nanti. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apakah para pemimpin tersebut bisa menjadi pemimpin yang lebih menginspirasi? Boleh dijawab kepada Suci Ramadhani? Baiklah, di sini menurut saya tidak hanya seorang leadership saja yang bisa menjadi menginspirasi seseorang, tetapi semua orang juga bisa menginspirasi seseorang, tergantung dari cara dia melakukan sesuatu itu dengan hasil yang memuaskan atau tidak. Sekian jawaban dari saya. Oke, kepada Nurjana. Menurut saya, setiap pemimpin atau leadership yang menginspirasi itu memiliki caranya tersendiri untuk bisa menginspirasi para karyawan. Apabila pemimpin yang visioner, para karyawan itu merasa memiliki masa depan karena pekerjaan mereka akan bertahan dalam jangka yang panjang. Karena pemimpin yang visioner itu tidak pernah kehabisan ide. Ketika para pemimpin atau leadership yang menginspirasi itu dapat menggunakan pendekatan yang tepat, mereka dapat belajar untuk menjadi lebih inspirasi lagi bagi orang lain, dan membuat rencana-rencana pengembangan yang baik untuk dapat meningkatkan kompetensi kepemimpinan dari dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, berarti leadership yang menginspirasi itu memang harus mempunyai sebuah inovasi atau pikiran yang kreatif yang tak ada sebelumnya, supaya karyawannya juga bisa meniru apa yang telah diberi oleh leadership tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya, mengapa para leadership yang menginspirasi ini bisa membuat hubungan emosional dengan karyawannya sendiri? Boleh dijawab kepada Nurjana? Menurut saya, para pemimpin yang menginspirasi itu di dalam merancang visi dan misi itu harus jelas, dan visi dan misi itu pun dijadikan harapan oleh karyawan, apalagi jika pemimpin leadership yang menginspirasi itu menjabarkan atau memaparkannya dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat, dan para karyawan pun merasakan kenyamanan di dalam lingkungan pekerjaannya. Apalagi pemimpin yang leadership yang bisa menginspirasi itu memiliki keahlian komunikasi yang baik, sehingga tidak segan untuk menyediakan waktu luangnya untuk bisa berkomunikasi dengan satu timnya. Karena semangat yang dimiliki oleh karyawan tersebut bisa dijadikan panutan untuk para pemimpin leadership yang inspiratif itu dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi atau perusahaan yang sedang dikelolanya. Terima kasih. Oke, selanjutnya apa saja sih karakter yang harus dimiliki para leadership yang menginspirasi ini? Boleh dijawab kepada Suci Ramadhani? Kalau menurut saya, untuk menjadi leadership yang menginspirasi itu, yang pertama itu harus berpendirian teguh, jujur, integritas, proaktif, fleksibel, komunikatif, berpikir terbuka dan cerdas. Tentunya harus percaya diri. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Boleh dijawab lagi, Nurjana? Menurut saya, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang leadership yang menginspirasi yaitu selalu mengekspresikan hal-hal yang positif, lalu selalu berkomunikasi dengan baik dengan satu anggota timnya, dan memiliki visi atau arah untuk kemajuan sebuah perusahaan yang sedang dikelolanya, lalu selalu mendengarkan atau menerima masukan dari para bawahannya untuk kepentingan atau kemajuan dari perusahaan yang sedang dikelolanya.
Lalu selalu berkomunikasi dengan satu tim dengan berkomunikasi yang baik dan sangat dipercaya oleh anggota satu timnya untuk memimpin sebuah perusahaannya. Lalu setiap leadership yang menginspirasi itu harus mempunyai passion yang kuat agar dapat menentukan para karyawannya untuk lebih bersemangat lagi di dalam mengelola sebuah perusahaan yang dikelola bersama. Itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, berarti menjadi leadership yang menginspirasi ini harus banyak memiliki tantangan ya. Nggak semudah itu dan kita harus bisa memenuhi segala karakter yang dimiliki dari leadership yang menginspirasi. Oke, pertemuan kita sudahi sampai di sini saja. Terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 atas partisipasinya sehingga mau menyempatkan diri untuk join ke acara kami. Sekian dari saya moderator undur diri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih kembali.